Horor merupakan sebuah genre fiksi yang sepertinya sudah sangat umum dan dikenal di negara kita. Bahkan bisa dibilang, horor merupakan salah satu genre yang paling disenangi oleh banyak orang di negara Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya film layar lebar yang mengusung genre ini, mulai dari yang memiliki kualitas yang luar biasa hingga yang paling ampas. Nah, saking populernya genre ini, horor juga tidak hanya kita temui di karya perfilman saja. Ada banyak media karya fiksi di luar sana yang juga berusaha untuk membawakan genre ini. Salah satu di antaranya adalah karya animasi. Yes, dalam beberapa waktu belakangan ini, kita sudah cukup sering melihat karya-karya animasi online yang mencoba untuk membawakan unsur horor ke dalam karya mereka. Beberapa di antaranya mencoba untuk mencampurkan genre tersebut dengan unsur komedi, namun ada juga yang mencoba untuk membawakan genre ini ke arah yang lebih serius. Nah, salah satu karya yang mencoba untuk mengambil pendekatan ini adalah sebuah animasi web series terbaru asal Indonesia yang berjudul Lembar Diari Kirana. Lembar Diari Kirana merupakan sebuah animasi web series dengan genre horor yang dibuat oleh sebuah studio kecil yang bernama Retail Animation. Nah, Retail Animation sendiri merupakan sebuah studio animasi independen asal Bali yang memiliki tujuan untuk menghadirkan berbagai macam animasi dua dimensi seperti berbagai channel kartun besar di luar sana. Saat ini, Retail Animation sedang memfokuskan diri mereka untuk membuat berbagai macam animasi dengan format pilot. Untuk sekarang, terdapat dua proyek animasi yang telah mereka rencanakan. Pertama ada Lembar Diari Kirana yang merupakan animasi dengan genre horor yang akan gue bahas kali ini, dan juga Adventel Orange Delivery, yaitu sebuah animasi yang membawakan genre fantasi, adventure, dan juga komedi. Nah, untuk saat ini, mereka hanya baru merilis animasi Lembar Diari Kirana saja, dan untuk animasi Adventel sepertinya masih dalam tahap pengerjaan, dan kita hanya bisa berdoa saja agar proyek tersebut bisa dikerjakan dengan lancar. Dengan begitu, kita bisa melihat animasi ini dengan kualitas yang luar biasa. Nah, lanjut kembali ke topik utama. Animasi Lembar Diari Kirana ini dibuat berdasarkan komik web series yang dibuat oleh studio yang sama dengan judul yang sama pula dan diupload pada website webtoon. Animasi ini bakal menceritakan seorang gadis SMA yang bernama Kirana, di mana setelah ia pindah ke Pulau Bali, dirinya kini mulai memiliki semacam kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk tak kasat mata seperti hantu ataupun arwah gentayangan. Kirana berusaha keras untuk mengesampingkan fenomena ini, namun usaha tersebut tidak pernah berhasil karena seiring berjalan waktu, kemampuan supranaturalnya ini menjadi semakin kuat dan para makhluk halus ini pun juga mulai menyadari kalau Kirana dapat merasakan keberadaan mereka. Maka dari itulah, untuk bisa menekan semua hal yang memberatkan ini, Kirana memutuskan untuk menulis sebuah diari yang berisikan pengalaman dirinya ketika berpapasan dengan para makhluk halus tersebut. Nah, menurut salah satu pihak dari Retail Animation, animasi ini terinspirasi oleh sebuah anime yang berjudul Yami Shibai, sebuah anime yang gue yakin sangatlah asing di telinga kalian semua. Ya, jujur aja, gue sendiri pun juga baru mengetahui akan keberadaan anime ini, dan apabila kita melihat sekilas cuplikan dari anime ini di YouTube, kalian bakal menemukan banyak sekali kesamaan antara anime tersebut dengan animasi Kirana dalam segi visual dan juga animasi. Nah, kalau dari segi premis, gue merasa kalau nih animasi memiliki premis yang cukup identik dengan anime Miruko-chan. Buat gue, penggunaan premis ini terasa sangat menarik, terutama ketika mereka membawakan tema dan juga budaya Indonesia ke dalamnya. Gue rasa premis ini sangatlah cocok dengan budaya Indonesia yang seperti kita tahu sangatlah kental dengan hal-hal yang berbau gaib. Pada saat video ini dibuat, animasi ini baru saja merilis episode pertamanya dengan durasi kisaran 7 menitan, dan juga seharusnya ketika video ini sudah diupload, episode kedua dari animasi ini telah ditayangkan karena mereka juga baru saja merilis trailer dari episode kedua dari animasi ini. Nah, kalau ngomongin soal kualitas dari animasi ini sendiri, gue harus katakan kalau mereka berhasil menghadirkan sebuah animasi dengan genre horor yang sangat solid. Gaya animasi yang mereka gunakan memang bukanlah gaya animasi yang terlihat sangat fluid seperti anime kebanyakan, namun lebih ke arah seperti sebuah komik yang ditambahkan efek motion grafik. Kalau kalian sering melihat iklan dari suatu komik yang memiliki sebuah pergerakan, pastinya kalian sudah sangat tidak asing lah dengan gaya animasi ini. Nah, meskipun tidak memiliki pergerakan animasi yang terlihat sangat megah seperti anime ataupun animasi pada umumnya, namun pemilihan gaya animasi yang mereka gunakan ini terasa sangat cocok dengan tema horor yang dibawa.
Yes, pergerakan animasinya yang terasa agak lambat ini seperti memberikan kesan horor yang lebih. Hal ini juga lah yang menjadi kelebihan terbesar dari animasi ini. Mereka berhasil menghadirkan nuansa horor yang terasa seperti film-film dengan genre yang serupa. Selain dari gaya animasinya, hal lain yang membuat aspek horor dari animasi ini menjadi sangat berhasil adalah dari scoring dan juga pembangunan tensinya. Harus gua katakan kalau nilai terbesar dari animasi ini adalah dari kualitas scoringnya yang sangat memukau. Pemilihan efek suara dan juga background musiknya itu benar-benar bagus banget. Gak hanya dari pemilihan suaranya saja, namun penempatan suara-suara ini juga terbilang sangatlah tepat hingga mampu menghasilkan sebuah momen yang bisa membuat kita merasa ngeri. Selain itu, pembangunan tensi pada setiap momen horornya juga dibangun dengan sangat baik. Ada satu momen di mana mereka menghadirkan sebuah jump scare yang mana itu dibangun dengan cukup baik, walaupun ya ketika mereka menunjukkan jump scare tersebut, gue nggak merasa begitu kaget sih. Palingan ya reaksi gue tuh cuman kayak, oh shit gitu. Namun ketika mereka menunjukkan sosok dari makhluk halus itu di bagian akhir cerita, sumpah pembangunan tensinya itu bener-bener bagus banget untuk sekelas animasi. Untuk desain karakternya pun juga gue pribadi sangat suka sih. Desain karakternya lumayan terinspirasi oleh anime dan juga berbagai desain karakter yang biasa muncul di komik-komik webtoon, namun mereka setidaknya bisa memberikan sedikit sentuhan yang membuat desain karakter pada animasi ini terasa seperti karakter yang berbeda dan ada nuansa lokal Indonesianya. Ya mirip lah kayak animasi Battle of Surabaya. Desainnya memang terinspirasi oleh anime, tapi juga terlihat seperti orang-orang lokal kita. Untuk kualitas penulisan, gue pribadi sangat suka sih dengan penulisan dialognya yang gak terkesan terlalu baku, namun juga gak terlalu bebas seperti bahasa gaul zaman sekarang. Voice aktornya pun juga cukup oke, mampu memberikan kesan yang hidup kepada karakter yang diperankan, walaupun ya untuk sang narator yang pada animasi ini juga menyuarakan karakter Kirana, ada beberapa titik di mana penyuarannya ini terkesan agak datar dan kurang menjiwai. Kalau dari segi cerita, gue rasa nih animasi memiliki cerita yang cukup simpel namun terasa sedikit ambigu di bagian akhir. Singkatnya, di episode pertama ini, Kirana merasa ada hal yang janggal dengan kehidupan dari dua pasangan muda yang ada di sebelah tempat tinggalnya. Ketika Kirana akhirnya bertemu dengan sang suami, ia melihat sosok hantu wanita dengan penampilan yang sangat mengerikan sambil bersorak kepada Kirana untuk jangan pernah mencoba mengambil suaminya. Buat gue pengungkapan ini terasa agak ambigu karena sosok hantu wanita ini bisa merujuk kepada banyak hal. Entah itu wanita ini merupakan istri pertama dari sang suami ataupun wanita ini merupakan sosok hantu yang jatuh cinta kepada sang suami. Masalahnya di sini adalah apabila hantu wanita ini merupakan istri pertamanya yang telah meninggal, lalu kenapa ia tidak meneror istri baru dari sang suami dan malah mengganggu Kirana? Akhir cerita dari episode ini terasa seperti open ending di mana para penonton bisa menginterpretasikan pemahaman mereka mengenai arti dari klimaks tersebut. Buat gua pemilihan ending yang seperti ini sebenarnya bisa mengarah ke dua hal. Antara para penonton bakal suka karena mereka bisa mengeluarkan berbagai spekulasi mereka, ataupun ada juga para penonton yang bakal merasa kurang nyaman dan kurang suka dikarenakan ending seperti ini bakal membuat mereka menjadi kebingungan dan tidak bisa memahami keseluruhan cerita dari episode tersebut. Tapi ya gue pribadi pun juga nggak tahu pasti apakah yang baru saja gue jelaskan barusan itu memang benar atau guanya di sini emang nggak nangkep gitu apa yang sebenarnya berusaha disampaikan oleh animasi ini. Jadi ya kalau misalnya ada kesalahan dari aspek ini mohon dikoreksi ya. Oh iya, sedikit tambahan. Jadi setelah gue menonton episode terbaru dari serial ini yang baru saja upload beberapa waktu yang lalu sebelum video ini di-upload, gue menemukan satu isu yang seharusnya segera diperbaiki oleh serial ini. Isu tersebut adalah penggunaan kayak semacam tekstur pada serial ini yang harusnya kalian semua bisa merasakan lah gitu. Ada semacam kayak, I don't know, ini tekstur kertas atau tekstur dinding gitu. Nah sebenarnya penggunaan tekstur ini terbilang sangatlah unik dan juga cukup berhasil karena hal ini seperti meningkatkan suasana horor yang dibawa oleh serial ini. Cuman masalahnya adalah ada beberapa momen di mana tekstur ini tuh kayak terlalu kontras, opacity-nya tuh kayak terlalu tinggi gitu. Hal ini pun membuat pengalaman menonton jadi kurang begitu nyaman karena ya kita sendiri jadi kayak salfok gitu sama tekstur background-nya. Nah sebenarnya untuk episode pertama masalah ini nggak begitu kelihatan karena ya hal ini cuma muncul di beberapa momen aja. Tapi untuk episode kedua gue rasa mereka kurang gitu menurunkan gitu opacity dari tekstur yang mereka gunakan. Jadi ya saran gue mungkin kalau bisa kalian turunin dikit lah penggunaan teksturnya. Gue nggak tahu apakah kalau misalnya dihilangkan ini bakal mempengaruhi suasana banget dari serial ini. Cuman ya mungkin kalau bisa untuk episode berikutnya di sedikit turunin lah.
Nah, terlepas dari perdebatan mengenai isi cerita dari episode pertama, satu hal yang pasti dan kita semua bisa sepakati adalah nih animasi masih memiliki perjalanan yang sangat panjang. Seluruh tim yang mengerjakan animasi ini masih memiliki banyak sekali jalan yang bisa mereka tempuh. Bisa saja nantinya mereka akan membuat animasi ini dengan format episodik, di mana di setiap episodenya Kirana akan menghadapi berbagai macam fenomena yang berbeda. Ataupun mereka bisa saja mengambil arah cerita yang continuity atau berkelanjutan, di mana akan terdapat sebuah titik poin di mana Kirana akan menghadapi sebuah fenomena yang besar yang penuh dengan misteri yang berat dan akan memakan banyak sekali episode untuk bisa memecahkan misteri tersebut. Kalau dari gue pribadi, gue sebenarnya berharap kalau Red Tail Animation bisa mengambil arah yang kedua. Alasannya sendiri adalah karena kita sendiri sudah cukup sering gitu mendapatkan animasi-animasi lokal dengan format cerita yang episodik. Rasanya akan sangat berbeda dan fresh apabila kita bisa memiliki sebuah animasi dengan cerita dan konflik yang berkelanjutan. Kalian bisa bayangin aja lah, di animasi memiliki genre yang disenangi oleh banyak orang. Udah gitu kalau misalnya mereka bakal membuat ceritanya saling terhubung, pastinya bakal ada unsur misteri di dalamnya dong. Kalau andaikan mereka bisa menuntaskan hal tersebut, gue yakin animasi dan studio yang membuatnya bakal bisa sangat sukses untuk kedepannya. Nah, tapi perlu diingat, arahan yang kedua ini memang sangat menjanjikan, tapi tentu dengan tantangan yang jauh lebih berat dan resiko gagal yang lebih parah. Jadi ya, buat semua tim dari Red Tail Animation, mohon pertimbangan kembali arahan kalian untuk kedepannya ya. Mau yang manapun jalan yang kalian pilih, entah itu mengikuti saran dari gue, ataupun kalian memiliki jalan tersendiri, gue dan para penonton pastinya bakal selalu mendukung kalian semua kok. Gue harap dengan adanya motivasi dan dorongan ini, kalian bisa menjadi studio animasi pertama yang bisa membangkitkan industri animasi di negara kita. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai animasi ini di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!